2026 tuh kayak gimana sih? Inilah tahun 2026 ya. Memang banyak bilang bahwa sulit, challenging, tapi menurut saya yang paling penting adalah gimana merencanakan. Itu menurut saya yang paling penting. Karena situasi mau sulit mau mudah, kalau kita nggak melakukan perencanaan yang baik ya ujung-ujungnya sama aja. Failing to plan is planning to fail. Yes. Maksudnya kalau nggak berencana tuh pasti gagal. Iya, kira-kira kayak gitu. Probabilitasnya Memperbesar besar. risiko. Probabilitasnya risiko. benar. Iya. Gitu. Menurut lo gimana 2026? Sebenarnya katalisnya udah kelihatan ya bro. Kalau kita ngomongin industrial pelaku bisnis itu lucu banget. Gue ngobrol sama berbagai industri, properti sebagainya. Kuartal 1 tahun ini itu mereka masih bisa achieve sales all time high. Di tahun ini 2025. Tahun ini. Heeh. Properti, grup 2 properti. Heeh. Lucunya semester 2 mereka langsung dari all time high jatuh ke lowest. All time low nggak? All time low. Jadi dari paling tinggi selesai lebaran turun. Sampai mereka bilang target gue kali ini hanya kena bottom line aja udah puji syukur. Oh iya? Iya. Dan itu ternyata setelah ngobrol sama banyak pelaku industri semua bilang after May June itu semuanya terjun payung itu semua. Sebenarnya kelihatannya juga dari lebaran tahun ini sih yang biasanya harusnya consumption-nya itu tinggi banget. Betul. Lebaran. Tapi kayak sekarang gue nanya teman-teman gue yang punya brand yang omsetnya sebelumnya bisa 50% sales Ya. di lebaran, sekarang tuh turun banget gitu loh. Ini fun fact bro, gue kan bikin buku From Zero to Survive. Ngajarin orang gimana sih cara dari nol step by step to survive gitu ya. Bulan Agustus penjualannya tertinggi di Gramedia Nasional nomor 1. Agustus. Agustus, Oke. 6.000 piece lebih. Hah. Kenapa? Karena tahun ini tahunnya survival bro. Ranking 2-nya Demon Slayer bro. Lu dapet ranking berapa? Yang satu berarti? 1 Agustus. Terus Demon Slayer 2. Tapi Lawan benar sih. Tanjiro lu bayangin. Tapi nanti orang bilangnya kalau pesimis atau apa, kita bakal dikecam Maksudnya netizen. susahnya itu dalam hal apa sih? Contohnya gini, kalau orang tua kita punya rumah, punya apa, kelihatan kan realistis gitu. Kalau coba lu bayangin sebagai Gen Z sekarang, lu kebayang nggak realistis punya rumah di Jakarta? Tapi mungkin karena sudah dibeli sama orang-orang kaya lainnya ya. Iya. Orang milenial kaya. Iya. Gue wajib salut sih sama DBS Bank karena satu-satunya bank setahu gue yang aware soal aging society. Gue pernah bahas di YouTube soalnya. Oke. Soalnya kan orang ngomongnya bonus demografi Iya, doang kan. iya. Nanti 2030 pas udah puncaknya itu bakal turun permanen. Oke. Semi permanen lah sampai Oke. siklus selanjutnya mungkin ratusan tahun. Tapi dari 2040 sampai 2045 itu 1 dari 5 warga kita kalau nggak salah itu udah lansia. Dan bahkan Make sense. sampai lansianya kita masalahnya yang tanda kutip nggak siap secara finansial. Ya. Nah problemnya untuk kita solve problem lansia yang nggak siap secara finansial itu kan harusnya dimulai dari jauh-jauh hari dari kita nih yang planning pas masa tua.